Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا يرضى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Renungan awal di pagi ini petikan ayat surah Qaf yang kita dengar dibaca dalam sholat rakaat pertama. Ayat terakhir dalam surah Qaf, ayatnya jumlahnya 45 ayat saja. Diambil petikan ayat terakhir, fazakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fazakir ini perintah. Allah memerintahkan. Penjaga, pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin memerintahkan, menyuruh kita fazakir. Berilah peringatan. Berilah tazkirah. Dalam ayat lain, kalau dalam ayat sesudah surah Qaf ini, surah Az-Zariyat, di sini fazakir, sini wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di sini fazakir bil Qur'an. Berilah tazkirah dengan Quran. Banyak yang patut dibincangkan dalam Quran ini. 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat lebih. Banyak yang patut dibincangkan. Fadzakir bil Quran. Berilah peringatan tazkirah dengan membaca Quran. Man yakhafu wa'id. Kepada orang yang takut kepada wa'id. Wa'id. Dalam Islam ada wa'dun, ada wa'id. Wa'dun, janji yang menggembirakan. Wa'id, janji yang menakutkan. Orang beriman mesti percaya kepada wa'ad dan wa'id. Hebatnya bahasa Arab ya. Hurufnya sama, beda sedikit saja. Wa'dun, janji yang baik. Al-bisyarah, berita gembira. Wa'id, janji yang membawa indar, yang membawa peringatan, membawa ancaman, azab dan lain-lain sebagainya. Al-wa'du, al-bisyarah, janji yang baik. Kalau kita dengar, enak mendengarnya, senang hati mendengarnya. Al-wa'id, janji yang menakutkan. Janji juga ya. Nah, kita beriman kepada wa'ad dan wa'id. Wa'id ini menciptakan rasa takut kepada Allah. Maka dibilangnya man yakhafu wa'id. Berilah peringatan tazkirah tentang Al-Quran kepada orang yang takut wa'idnya Allah. Subhanallah. Hati itu kalau kosong pada rasa takut, katanya hati itu binasa tuh. Kalau tidak ada rasa takut dalam hati, kharib katanya. Hancur hatinya. Tidak ada rasa takut, hancur hati itu. Hati perlu dihiasi dengan al-khawf war-raja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Baiklah, kita masih coba mengimbas, menggarisbawahi isi khutbah Jumat kemarin tentang beberapa faktor tanda orang itu dicintai Allah. Antara lain, tanda orang itu dicintai Allah, at-taubah, rajin bertobat kepada Allah. Kita ada bicara kemarin macam mana kisah suami istri yang mula-mulanya hubungannya retak, renggang, keruh, tiba-tiba dalam sekian menit saja kembali normal. Macam mana hati mereka ya? Pasangan suami istri yang muda, waktu suami pulang kerja disambut oleh istri dengan cara yang tidak enak. Istri marah,
Suami pun dia baru pulang kerja, patutnya disambut dengan gembira. Kalau ada masalah, dibincangkan, jangan waktu pas pulang. Duduk dulu, minum dulu, nanti dibincang baik-baik. Ini tidak. Terus diserang dengan serangan yang bertubi-tubi, lalu akhirnya si istri mau pulang ke rumah orang tuanya. Membungkus pakaiannya, masuknya ke dalam tas, dalam beg kata orang Malaysia, nak pulang ke rumah. Satu malam mereka tidak tidur. Tegang, panas suasana, emosi menggelegak. Sampai waktu subuh, subhanallah, suami pergi ke masjid. Dia belum azan sudah ada di masjid. Dia sembahyang sunat, qabliyah. Sesudah subuh dia duduk sejenak, sejenaknya sejam beristighfar, bertaubat kepada Allah. Akhirnya waktu dia pulang dari masjid, disambut oleh istrinya dengan gembira, dengan ceria, dengan bahagia. Tidak lagi tanda-tanda, tidak ada lagi tanda-tanda kebencian, kemarahan, emosi yang menggelegak. Tadi dah reda dah dingin dah normal. Lalu ditanya oleh si suami, enggak mau pulang ke rumah lagi, ke rumah orang tua lagi? Enggak, katanya. Saya menyesal atas apa yang berlaku, saya minta maaf. Subhanallah. Segala-galanya sudah normal, katanya. Lalu ditanya oleh suami, kenapa terjadi perubahan drastis mendadak seperti ini? Saya pun tidak tahu, katanya. Yang penting dalam sekira sejam yang lalu hati saya sudah reda. Karena suami beristighfar di masjid untuk dirinya dan untuk istrinya juga. Istighfar pasangan suami istri yang baik ya. Yang ada dalam Quran. Ayat 23 suratul A'raf. Ayat 23 suratul A'raf. Istighfar yang diajarkan Allah kepada Adam dan Hawa. Subhanallah. Cantiknya dalam Quran ya. Yang patut menjadi amalan suami istri, ahli keluarga. Halaman 153 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini Allah sendiri mengajar teksnya kepada Adam. Alasannya ayat dalam awal Baqarah. Itu kita perlu menyimak sedikit-sedikit ya. Dalam ayat 37 suratul Baqarah alamat 6, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Setelah Adam keluar dari jannah, diusir dengan Hawa, dalam ayat sebelumnya ayat 326 ya, atau 36, ayat 36. Ayat 37, fatalaqa Adam. Adam menerima ilmu, bertalaqi langsung dari Allah. Beberapa kalimat, beberapa perkataan. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, nanti kata ulama, tafsirnya itulah ayat 23 surah Al-A'raf. Ayat 37 Al-Baqarah ditafsirkan, dijabarkan, dihuraikan di ayat 23 surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana. Tadi dalam kisah pasangan suami istri tadi dia tidak cerita lah apa istighfar yang dibacanya. Tapi antara lain, kalau ada masalah dalam rumah tangga, antara suami istri, antara ayah, anak, ayah dengan ibu, menantu, semua cucu, sanak saudara, adik-beradik, kata orang Malaysia. Kalau ada masalah adik-beradik, inilah solusinya. Kata Umar bin Khattab, kalau ada keretakan, kerenggangan, kesilapan terjadi di antara kalian, doakan orang itu, katanya, yang bermasalah itu. Jangan kamu sebut-sebut keburukannya, kejelekannya, berarti kamu tuh menolong setan, katanya. Hebatnya Umar ya. Kalau ada masalah dalam keluarga, di kantor,
dalam masyarakat. Jangan disebut-sebut, dibeberkan ke sana ke sini, itu menolong setan, kata Umar. Caranya, doakan orang itu, istighfarkan dia, maafkan dia. Lupakan kelemahannya, kekurangannya. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar sendiri menerapkan, mempraktekkan gagasannya ini. Sudah sering disebut kisah yang unik yang terjadi di antara Umar dengan rakyat. Subhanallah. Jadi akhirnya apa? Selesailah hanya dengan duduk sejam saja di masjid beristighfar sesudah subuh. Fadilat duduk di masjid, fadilat istighfar, fadilat mendoakan orang lain, fadilat apalagi? Duduk sesudah sholat. Nah, dalam Islam ini ada fadilat datang sebelum sholat, namanya tahjir namanya. Kalau bisa datanglah sebelum azan. Itu namanya tahjir. Sangat dianjurkan di dalam hadis Nabi. Kalau kamu tahu fadilat tahjir itu, dan ini jarang dibicarakan. Padahal hadisnya hadis sahih, hadis kuat. Kalau kamu tahu tentang tahjir, kata Rasulullah, kamu mesti berebut. Tahjir itu mendengar azan, kita sudah sampai di masjid sepatutnya ya. Yang kedua, duduk sesudah salat. Mungkin kita baca Quran, kita bertazkirah. Itu juga sangat dianjurkan. Dalam kitab Ta'lim Ta'lim yang diajar dalam buku-buku di pondok pesantren di Indonesia dan di Indonesia juga, di Fatani juga Thailand, mungkin di Brunei juga diajarkan. Di sana disebut orang yang duduk sesudah salat di masjid itu melapangkan rezekinya. Melapangkan rezekinya. Baiklah. Jadi balik kepada cerita tadi yang jelasnya, tanda orang yang dikasihi Allah dalam khutbah Jumat kemarin, satu di antaranya waktu bertobat kepada Allah. Ini bukti dari kisah benar, real, yang kita ceritakan. Pasangan suami istri yang bermasalah, lalu suaminya kembali kepada Allah, bertobat. Meminta ampunkan dosanya dan dosa istrinya, akhirnya normallah keadaannya. Berapa banyak masalah yang rumit berlaku di antara kita, kadang-kadang dia tidak tahu penyelesaiannya, tidak tahu, macam yang kita bilang kemarin, kata orang kita, ayam tidur di atas padi, mati kelaparan, itik berenang di laut, mati kehausan. Islam ini banyak ilmu, banyak hadis, banyak Quran, banyak kata-kata ulama, tapi tidak diambil. Satu ayat Quran tidak ada di hatinya. Satu hadis Nabi tidak ada di fikirkannya. Kata-kata ulama apalagi? Ayam tidur di atas padi, mati kelaparan. Itik berenang di laut, mati kehausan. Umat Islam syarat dengan ilmu, dengan maklumat. Subhanallah. Kalau saya ingat kata-kata Syekh Nababan Hafizahullah, ulama yang dulunya dia non-muslim, kemudian dia masuk Islam, sekarang jadi pendakwah, bukan saja di Indonesia, keliling dunia dia, ke Eropa, ke Amerika, dia pergi berdakwah. Yang dulunya dia non-muslim, masuk Islam, belajar. Waduh, Islam ini lengkap di dalam, katanya. Kalau kita belum kenal lagi, tengoklah Pak ya. Ustadz Samsul Arifin Nababan, tokoh nasional dan internasional yang tersohor zaman sekarang. Dengarlah kata-katanya. Islam ini lengkap, katanya. Segala-galanya ada dalam Islam. Subhanallah. Subhanallah. Kemarin pula ada saya dengar seorang ibu tuh, ustazah yang dulu non-muslim juga. Katanya masuk WC pun ada caranya. Keluar WC pun ada caranya, katanya. Bacaannya juga ada. Subhanallah. Lengkapnya Islam ini. Subhanallah. Subhanallah. Jadi satu faktor orang tuh dicintai Allah dalam khutbah Jumat kemarin, bila orang kembali bertobat kepada Allah. Alasannya ayat 222 suratul Baqarah,
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai orang yang selalu bertobat dan selalu membersihkan dirinya. Kemudian kita tambah satu faktor lagi, atau dua kalau sempat. Tanda orang itu dicintai Allah dalam khutbah Jumat dibilangnya apa? Mahabbatu man yuhibbullah. Mencintai orang yang mencintai Allah. Ini jarang disebut ya. Jarang disebut. Berapa orang di hati kita daftar, kata orang Malaysia senarai. Daftar orang yang kita cintai karena dia cinta kepada Allah. Yang sudah hidup, yang sudah meninggal maksudnya. Yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Yang sudah meninggal ini ya, 1, 2, ada 10 orang. Yang selalu kita ingat namanya. Kita kembangkan idenya. Dalam minggu lalu kita ada bilang, bila disebut nama orang yang saleh, dikembangkan gagasan orang yang saleh, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Berapa orang di hati kita orang yang masih hidup, yang mencintai Allah, mengajak orang mencintai Allah, yang kita mencintainya juga. Itu isi khutbah Jumat kemarin. Mencintai orang yang mencintai Allah. Dalam hadis ada diajar kita doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku menagih cintamu ya Allah. Berilah aku manisnya cinta kepadamu ya Allah. Cintaku ini masih di mulut lagi ya Allah. Aku masih menanam tebu di bibir ya Allah. Aku mencintaimu, tapi duduk di rumahmu, di masjidmu, enggak selesa, enggak enak. Berarti cintaku ini pura-pura, cinta di bibir. Menanam tebu di bibir. Enggak ada buktinya. Aku mencintaimu, tapi Quran susah ku pegang ya Allah. Ini risalah kekasih untuk kekasihnya. Surat kekasih untuk kekasihnya. Kalau kasih, betul-betul kasih, kasihlah Al-Quran. Nah, maka Nabi mengajar doa cinta ya. As'aluka hubbak. Aku menagih cintamu ya Allah. Jadikanlah aku hamba yang mencintaimu ya Allah. Jangan hanya menanam tebu di bibir saja ya. Yang ada pandai ngomong saja. Pandai cakap saja. Kata orang Malaysia. Mencintaimu wa hubba man yuhibbuk. Mencintai orang yang mencintaimu. Subhanallah. Nomor satu yang wajib kita cintai Rasulullah. Nomor satu yang wajib dicintai Rasulullah. Nak mencintai Rasulullah, ikut ajarannya. Tengok ayat dalam surah Ali Imran. Kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti ajarannya, Rasul akan cintai kita, malah Allah juga. Tengok ayat-ayat cinta ya. Ayat cinta dalam Quran, ayat 31 surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 31 surah Ali Imran halaman 54. Qul in kuntum tuhibbunallah. Sebutlah, sampaikanlah kepada manusia itu, kalau kamu betul mencintai Allah, bukan hanya menanam tebu di bibir, bukan pandai ngomong saja, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu benar mencintai Allah, ikutlah aku. Ittiba namanya Pak. Ittiba. Mengikuti ajaran Nabi. Macam mana mengikuti ajaran Nabi? Mesti belajar. Mesti belajar. Minggu lalu kita bilang minimal dalam rumah kita ada hadis arba'in, ada hadis riyadhus shalihin. Dan edisi Indonesianya banyak dijual. Harganya kalau yang hadis 40 itu mungkin ada yang tak sampai 10.000 rupiah harganya. Tidak ada di rumah kita. Tapi mencintai Nabi, hadis Nabi tidak ada di rumah. Itu bermasalah lah cintanya ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, sampaikanlah. Bilanglah. Sebutlah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul mencintai Allah, fattabi'uni. Ikutlah aku kata Nabi. Yuhibbukumullah.
Allah akan mencintai kamu. Jadi faktor lain untuk kita tuh dicintai Allah, ittiba namanya, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan demikian, kamu akan dicintai Allah kalau kita ittiba, mengikuti ajaran Nabi, dan Allah akan mengampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Justru Allah Maha Ghafur, Maha Rahim. Apa doanya tadi? As'aluka hubbak. Aku menagih cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Mencintai orang yang mencintaimu. Kalau dia ingin mencintai Allah, macam mana dia ingin belajar cinta? Mesti mencintai orang yang mencintainya. Kalau dia tidak tahu cinta, atau dia minta doa cinta, agar dia dicintai Allah, tapi dia tidak berusaha mencintai orang yang mencintai Allah, tidak jadilah ya. Itu maka dalam khutbah Jumat dibilang, mencintai orang yang mencintai Allah. Ada 3 tadi ya. Cinta Allah, as'aluka hubbak. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Jadi kita bilang tadi mesti ada daftarnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Yang idenya selalu dikembangkan. Kitabnya selalu dibicarakan. Gagasannya selalu diterapkan. Yang ketiga, wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Cinta yang ketiga, cinta amal yang mendekatkan cinta kepada Allah. Artinya cinta sarana cinta. Mencintai Allah, mencintai kekasih Allah, mencintai sarana cinta. Nak dicintai Allah, inilah doanya yang diajar Nabi dalam hadis. Hadis itu panjang. Panjang hadisnya doanya. Allah min aswaka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa qbal masakin wa anta ufira li wa tarhamani wa iza arata fitnata qaumin fadhafani wa ramatunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarrib ila hubbik. Panjang hadisnya, kita ambil ujungnya saja. Ada 3 cinta yang termasuk dalam doa cinta. Cinta Allah, cinta kekasih Allah, cinta sarana cinta. Sarana cinta nomor 1 masjid. Sarana cinta berikutnya Al-Mushaf, Al-Quranul Karim. Macam mana kita ingin mencintai Allah, tapi Quran dijauhi, masjid tidak didatangi, masjidnya tidak dicintai. Kita dipanggilnya 5 kali sehari semalam ke rumahnya. Panggilan Allah, sahut menyahut. Dari timur ke barat, barat ke timur, utara ke selatan. Subhanallah. Nah, kemudian ada lagi doa cinta dalam surah Al-Hujurat. Selain dari hadis, ada lagi doa cinta dalam surah Al-Hujurat. Nah, apa doanya? Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini selalu dibaca oleh ulama-ulama di mana-mana ya, doa cinta yang ada dalam surah Hujurat, tapi teksnya tidak persis. Tapi isinya persis. Di sini ayatnya, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Ulaika humur rasyidun. Ini diolah jadi Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini di antara ayat cinta dan doa cinta yang patutnya kita coba menerapkannya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan cinta kita selalu berkembang. Kalaupun ada pernah surut dan susut, naik lagi. Jangan lebih banyak susutnya pada naiknya. Nah, kalau cinta selalu berkembang, orang itu akan sukses insyaallah. Tapi lebih banyak mundur daripada naik, itu susah nanti ya. Atau tidak pernah naik. Bahkan di era sekarang, kebanyakan manusia yang lalai, cintanya selalu merosot. Sekarang kita sudah di bulan Desember. Sebentar lagi masuk tahun baru 2026. Nah, usia berjalan, masa berlalu, pintu kubur semakin dekat. Cobalah kita berusaha meningkatkan cinta kita kepada Allah dengan menerapkan apa yang dikatakan oleh Khatib Jumat kemarin,
mencintai orang mencintai Allah. Nah, kita mesti belajar dan belajar. Nggak mungkin kita jauh daripada ahlul mahabbah. Nggak mungkin kita jauh daripada ahlul ilm. Orang yang betul-betul mencintai Allah, mesti dia mencintai orang mencintai Allah, mencintai ahli ilmu yang mengajaknya kepada mencintai Allah. Kata Imam Hasan Basri dalam satu kata ungkapannya, kalau bukan karena ada ulama, katanya, manusia menjadi hayawan semuanya, katanya. Akhlaknya akhlak hewan. Tengok di komunitas orang yang jauh dari ulama, tidak jauh beda dengan binatang ternak. Laulal ulama, lasaran nasu kal bahaim, kata Imam Hasan Basri. Kalau bukan karena ulama, manusia sudah macam binatang dah. Yang penting makan minum beranak, makan minum beranak, makan minum beranak. Hati kosong, jiwa kosong, akal tak terurus, kehidupan rohani terbiar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik wa habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.